Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada, ya tidak asing ya, Motorola CP1660. Kebetulan ada yang request untuk kenapa sih kita atau apa sih kelebihannya dari Motorola CP1660. Nah, kalau di sini saya akan merubah judulnya menjadi kenapa kita harus memilih Motorola CP1660. Apa saja kelebihannya? Nah, lanjut ya. Yang pertama itu bodinya menurut saya. Bisa dilihat dari layar ya. Itu bodi CP1660 itu termasuk bodi AT yang solid menurut saya. Dibandingkan dengan mungkin pendahulunya GP2000 atau ya ini solid ini, solid sekali. Apalagi Alinco DJ196. Nah, itu lebih digenggam juga pas, digenggam juga enak. Menurut saya enak sih, ini pas sekali, bodinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Mungkin yang bodinya mirip-mirip dengan ini mungkin V80 ya, yang cukup solid juga ya. Nah, lanjut yang kedua, alasannya adalah pemrogramannya. Kenapa? Karena pemrograman CP1660 ini bisa menggunakan manual ya, lewat tombol-tombol yang di bawah ini, tombol-tombol yang di depan ini, lewat yang samping. Nah, itu bisa. Tapi menggunakan komputer melalui software lewat samping ini, kabel data juga bisa, juga lancar. Jadi pilihannya itu ada pemrograman maupun pengelolaan channelnya menggunakan cara manual maupun menggunakan cara melalui software. Dan ini cukup memudahkan karena kadang ada orang yang mengalami kesulitan untuk pemrograman komputer atau pengen justru dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, spare partnya. Nah, ini nilai plus menurut saya kalau spare part ini, karena spare partnya itu mudah ya. Dari bodinya ini sendiri ada, LCD-nya ada, kemudian harganya juga masih terjangkau ya. Knop ini Potensio saya juga pernah mengganti. Kemudian ya ini keypad ini juga gampang, tutup karetnya juga ada, antena, kemudian tombol samping ini juga ada dan tidak terlalu mahal. Belt clipnya pun juga tidak terlalu mahal. Jadi menurut saya untuk spare part CP1660 ini dan juga CP1300 itu sangat mudah didapat di marketplace di negara kita saat ini. Jadi mau body, antena, knop, layar, speaker dan yang lain-lain menurut saya cukup sangat mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Lanjut yang keempat, baterainya. Kenapa ini menjadi sebuah keunggulan? Karena baterainya dari bawaan kardus baru itu sudah lithium. Sudah lithium dan cukup besar ya. Ini labelnya mohon maaf sudah saya lepas, tapi ini lithium. Bawaannya dari baru itu sudah lithium, jadi bukan NiMH lagi. Sudah baterai yang kekinian, ringan, kapasitasnya cukup besar, dicas juga cepat. Kebetulan ini saya model colok ya, jadi langsungan karena saya nggak punya charger. Nah itu, nah ini baterai ini sangat ya sudah teknologi baterai sekarang lah, menggunakan baterai lithium. Nah, dan ini banyak di marketplace, banyak dari harga yang paling murah sampai mungkin yang ori ataupun grade paling bawah ada lengkap, tinggal Anda memutuskan untuk beli yang mana. Yang kelima, speaker dan mic-nya. Kenapa ini saya sebut kelebihan? Karena speaker itu kadang-kadang cempreng atau apa, tapi kalau ini Motorola CP1660 ini suaranya bagus. Menurut saya bagus ya. Ngebass, kemudian jelas, kencang. Nah, ini saya contohkan coba suara speakernya ya, suara speakernya. Itu Amir yang Yaitsu. Kalau yang masih ori Jepang ya. Nah, itu sedikit contoh untuk kualitas speakernya. Lanjut kita membahas apa sih kekurangan dari CP1660. Jadi kita perlu apa ya, mungkin yang perlu kita pertimbangkan ketika ingin memilih CP1660. Yang pertama adalah dash cover. Dash cover itu adalah tutup extra mic yang di sebelah kanan ya, di bawah antena itu, di bawah antena. Nah itu ada tutup extra mic ya. Nah ini gampang rusak, apalagi kalau Anda pakai extra mic ataupun kabel program kemudian dilipat, kan dibuka kemudian kan agak terlipat. Nah bagian yang itu, nah itu sering patah.
Nah itu dan mengganti. Tapi harganya setahu saya masih terjangkau sih. Di antara mungkin 25.000 sampai 50.000 tergantung toko atau tempat kita beli. Tapi terjangkau dan mudah memasangnya. Kemudian yang kedua adalah mode dan signalingnya. Mode yang ada di HT ini hanya analog ya, jadi tidak ada mode digital. Untuk CP1660 ini adanya analog. Dan signaling yang ada di HT ini adalah DTMF saja, jadi tidak ada MDC atau yang lain ya. Yang lain 5 tone, 2 tone, apalagi itu tidak ada. Hanya ada DTMF tone untuk PTT ID atau signalingnya. Tapi untuk kita yang pengguna breaker biasa yang hanya untuk bercuap-cuap setiap hari, untuk mode ini mungkin tidak masalah ya. Kita biasa pakai analog di daerah biasanya. Yang ketiga, kabel program. Kenapa saya sebut ini agak yang perlu dipertimbangkan, karena beberapa kali saya membuat kabel program untuk radio ini itu kadang dia tidak bisa mendetek, walaupun itu pakai beberapa modul yang berbeda-beda ya. Yang saya coba itu kadang ada yang lancar, ada yang tidak gitu. Tapi kalau menggunakan model COM port atau serial port itu yang seperti di PC itu lancar, dengan HT ini lancar sekali. Nah tapi kalau dengan USB terutama itu kadang-kadang ada yang tidak mau detect atau tidak mau membaca. Tapi juga banyak yang lancar. Selanjutnya yang keempat adalah powernya. Powernya di sini yang mau saya bahas bukan powernya itu jelek. Tapi kalau kita itu seandainya beli bekas atau kita pengen mengukur powernya radio ini masih berapa, itu pengukurannya kan lewat lubang ini. Nah ini kalau menggunakan konektor yang jenis ini, itu kalau Anda memasang power meter apapun ya, itu hasilnya pasti kecil powernya. Nah itu kita harus perlu trik khusus. Nah itu yang tidak akan terjadi kalau kita memilih HT lain, seumpamanya yang dari Alinco, iCom atau yang lain, mungkin merek dari Tiongkok sekalipun, untuk mengukur power itu mudah sekali. Jadi kita tahu radio ini masih berapa watt, apakah ada yang terkendala atau apa. Nah, gitu. Cuma memang ada caranya sih, sebenarnya ada caranya untuk mengecek powernya. Cuma memang lebih ribet, jadi tidak semudah HT merek yang lain. Nah yang selanjutnya yang kelima itu error. Nah ini beberapa kali error ini terjadi dan banyak yang ditanyakan ya. Jadi di layar itu ketika dihidupkan tulisannya error channel lah, intinya begitu. Error channel. Nah itu kadang kan membuat orang, wah bagaimana nih, harus bagaimana begitu. Tapi pengalaman pernah sekali saya ketemu dengan CP1660 dan CP1300 ya, yang error channel itu. Ternyata kalau kita program dengan software, asal kita masih punya file yang sehat ya, file data yang sehat, itu kalau tidak ada kendala apa-apa, hanya error channel gitu, masih bisa kita kembalikan ke posisi semula. Jadi masih bisa kembali normal lagi. Nah itu dia beberapa alasan kenapa kita memilih CP1660 dan kenapa harus kita pertimbangkan lagi. Kenapa kita harus tidak memilihnya. Nah, itu versi saya. Menurut saya, pengalaman saya mungkin akan berbeda dengan yang lain. Namun kembali lagi, kebutuhan, dana, dan kesukaan Anda itu kan pasti tidak akan sama satu orang dengan yang lain. Di sini hanya gambaran pengalaman, maka keputusan nanti kembali ke Anda yang akan menggunakan atau membeli HT ini. Demikian apa yang bisa saya bagikan untuk pertimbangan kenapa kita harus memilih CP1660 dan kenapa kita harus tidak memilih CP1660. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Sampai jumpa.